Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, kitab adab bagi seorang penuntut ilmu dan bagi orang yang berilmu, yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan saat ini kita masuk pada adab yang ke-9 dari adab seorang yang berilmu di dalam pelajarannya tatkala ia menyampaikan al-ilmu. At-tasi', yang ke-9, an yulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi. Hendaknya seorang alim, seorang yang berilmu, seorang pengajar senantiasa mengamalkan al-insaf, senantiasa berbuat insaf. Apa itu? Adil. Tatkala ia membahas dan tatkala ia menyeru atau memanggil. Wa yasma'al su'al min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran. Di antara bentuk insaf tersebut adalah ia tetap mendengarkan pertanyaan dari muridnya, ya, dari santrinya, ala wajhihi, sesuai dengan keadaannya, meskipun dia anak kecil, meskipun dia masih muda. Wala yataraffa'a an sima'ihi fayuhramal faidah. Dan jangan ia merasa tinggi dari mendengarkan pertanyaan muridnya tersebut yang masih kecil, sehingga ia pun terhalang dari mendapatkan faidah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ungkapan muallif di sini mengisyaratkan seorang guru, seorang pengajar, seorang yang berilmu hendaknya berbuat insaf, adil di dalam memperlakukan siapapun juga, sampai pun memperlakukan muridnya yang mungkin masih kecil, yang masih belia. Karena terkadang apa? Seorang pengajar mungkin pilih kasih. Kalau pertanyaannya itu dari pertanyaan murid yang hebat, kalau ada sanggahan ataupun ada masukan, ada tambahan penjelasan dari seorang yang alim atau seorang murid yang terdepan, maka ia mau mendengarkan. Bahasa kita mau meladeni. Ada yang bertanya, silakan. Tapi kalau yang bertanya muridnya yang masih kecil, dari segi usia mungkin dia kurang menanggapi. Kalau ternyata ada yang memberikan masukan dari muridnya yang mungkin masih pemula, yang masih muda, mungkin dia tidak menanggapi. Nah, ini tidak patut dilakukan oleh seorang muallim, seorang yang berilmu. Jangan dia merasa tinggi hati sehingga dengannya dia akan terhalang dari mendapatkan faedah. Karena ilmu tidak dibatasi dengan usia. Betapa banyak kita jumpai para sahabat yang mulia, mereka pemuda, mereka orang-orang yang masih belia,
Tapi tatkala mereka dewasa, mereka menjadi ulama besar. Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah ibn Umar, bahkan Ali ibn Abi Thalib, ya, tatkala bersama Rasulullah SAW, beliau masih muda. Tapi Rasulullah SAW tidak enggan untuk mendengarkan mungkin pendapatnya, meminta masukan darinya, atau mungkin menerima yaitu kritikan dan yang semisalnya. Jadi apa? Harus adil. Guru pengajar harus adil, jangan pilih kasih. Jangan hanya mau mendengar pendapat murid-murid yang terdepan, murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang sudah mapan, yang sudah dewasa, tidak. Tapi insaf dalam segala hal. Ya, siapapun berhak bertanya, berhak memberikan tanggapan, berhak memberikan masukan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang alim. Taib. Kemudian wa idza ajiza as-sa'ilu an taqriri ma awradahu aw tahriril ibarati fihi. Apabila ada seorang yang bertanya di majelis, ada seorang yang bertanya kepada guru, kepada muallim, tetapi dia tidak mampu untuk menguraikan permasalahan. Artinya dia bertanya tapi kurang sempurna pertanyaannya, dan dia tidak mampu mengungkapkan dengan bahasa yang baik misalnya. Lihayain, entah mungkin karena malu, au kusurin, atau memang karena tidak mampu. Kemampuannya memang seperti itu. Dia ingin bertanya dan ingin mendapatkan jawaban, tetapi terhambat oleh kemampuan di dalam menyampaikan, atau karena malu akhirnya gagap misal. Fawaqa'a alal makna abbara an muradihi, maka seorang muallim tersebut hendaknya berusaha untuk menangkap makna yang ingin disampaikan. Jadi jangan tambah diketawain, jangan tambah disuruh berhenti, tapi coba untuk memahami, dibantu. Maksudnya bagaimana? Misalnya seperti itu. Apakah yang dimaksud seperti ini? Oh, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi apa? Seorang muallim membimbing bahkan orang yang bertanya, tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak menghina. Kamu kalau bertanya yang jelas, ya, nanti aja kalau sudah bisa ngomong baru tanya. Ini apa? Menjatuhkan. Tidak patut seorang muallim memperlakukan muridnya seperti itu. Ya, harus adil. Kalau muridnya hebat di dalam bertanya, dalam mengungkapkan, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang kurang, maka harus dibimbing. Ya, wa waqa'a 'alal ma'na 'abbara an muradihi wa bayyana wajha iradihi, dan juga menjelaskan apa sih sebenarnya yang diinginkan, sisi mana yang hendak ia sampaikan, baik itu pertanyaan maupun yaitu semacam tanggapan. Wa radda 'ala man radda 'alaih, dan ia membalas apa yang perlu untuk dibalas. Ya, maksudnya mungkin juga berupa bantahan atau yang semisalnya. Ketika bertanya sesuatu tentang suatu permasalahan yang mungkin ada syubhatnya tapi sulit untuk mengungkapkan, maka kita jelaskan, dan kita sekalian membantahnya. Misal pertanyaan itu butuh bantahan, tsumma yujibu bima indahu, lalu ia jawab apa yang ada di sisinya. Au yatlubu dzalika min ghairihi, atau meminta kepada orang lain. Jadi mungkin nggak tahu jawabannya, ya, tapi faham pertanyaan. Jadi ada seorang murid yang bertanya, nah si guru ini membantu untuk menguraikan pertanyaannya, karena mungkin nggak mampu murid ini untuk mengungkapkan dengan kata-kata yang pas, dibantu untuk menguraikan. Tapi ternyata sang guru juga nggak tahu jawabannya. Nah, maka jika yang dimaksud seperti ini dan itu, maka mungkin bisa ditanyakan kepada yaitu ulama yang lain atau yang semisalnya. Nah, ini makna dari au yatlubu dzalika min ghairihi. Ya, dia cari tahu jawaban itu dari selainnya.
wa yatarawwa fima yujibu bih, dan hendaknya ia, yaitu seorang alim, seorang pengajar, seorang muallim, berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagian terakhir dari ucapan al-muallif ini adalah salah satu nasihat yang sangat berharga bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang mengajarkan ilmu, seorang muallim, seorang murabbi, yaitu apa? At-tarawwi indal ijabah fima, yaitu yujibu bihi, berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan, ya, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah. Dan banyak kita jumpai riwayat-riwayat para ulama kita, ya, bahkan ada pertanyaan yang tidak dijawab hingga beberapa lama. Karena apa? Mencari tahu dulu, mempelajari dulu permasalahannya, tidak gegabah di dalam menjawab. Ya, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mungkin ditakdirkan menjadi seorang yang berilmu, mengajarkan ilmu agama, maka pesan dari al-Imam Ibnu Jama'ah, hati-hati di dalam menjawab. Dan nanti akan kita bahas, di antara bentuk kehati-hatian tersebut adalah jangan malu untuk mengungkapkan la adri, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu, ya. Nah ini, jadi hati-hati, perlahan-lahan. Kalau memang mengetahui permasalahan, mengetahui jawaban sesuai dengan ilmu yang ia miliki, silahkan. Ya, terlebih perkara-perkara yang besar, yang tidak semua orang mungkin bisa menjawabnya atau masuk di dalamnya, maka jangan bermudah-mudahan untuk menjawab pertanyaan. Dan kalau kita cermati, di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan adab yang ke-9 ini bagi seorang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Lalu bagaimana apabila ternyata yang kurang berhati-hati di dalam menjawab, di dalam membahas, di dalam berkata-kata itu adalah talibul ilm, baru penuntut apa? Ilmu. Seorang alim saja benar-benar diperingatkan untuk berhati-hati di dalam menjawab. Lalu bagaimana dengan kita yang dengan mudahnya menjawab setiap pertanyaan, begitu cepatnya kita menyimpulkan suatu permasalahan, ya, sahih, mungkin kita pernah mendapatkan ilmu, pernah mendapatkan yaitu gambaran dari suatu permasalahan, tapi ingat, jangan kita terlalu cepat atau terlalu gegabah di dalam menjawab. Minimal kita ungkapkan yang saya tahu, yang saya pernah pelajari. Nah, seperti itu. Ya, jangan langsung apa? Mudah untuk memvonis enggak boleh, boleh, haram dan yang semisalnya. Apa nanti kita akan dimintai bertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang pernah saya pelajari sesuai dengan apa yang saya pahami, bahwa perkara ini tidak diperbolehkan, dalilnya ini, enggak ada masalah. Namun kita terburu-buru di dalam menjawab, di dalam memutuskan suatu hukum, maka ini apa? Sangat berbahaya. Sekali lagi, al-mu'allif ini memasukkan bab atau adab yang ke-9 bagi seorang yang berilmu, seorang ulama, seorang pengajar, lantas bagaimana dengan seorang yang penuntut ilmu. 6. Kemudian berikutnya, wa idza su'ila amma lam ya'lamhu, dan apabila seorang alim, seorang pengajar ditanya tentang perkara apa yang tidak ia ketahui, qal, hendaknya dia mengucapkan la a'lamuhu, aku tidak mengetahuinya, aw la adri, atau aku tidak tahu. Faminal ilmi an yaqula la a'lam, maka termasuk di antara ilmu itu adalah seseorang mengucapkan aku tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengatakan wallahu a'lam,
atau la a'lamuhu atau la adri. Atau kalau bahasa Indonesianya saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu, atau yang semisalnya, maka ini bukan suatu celaan, maka ini bukan suatu hal yang kurang. Kenapa? Karena memang manusia itu diberi ilmu hanya sedikit. Ya, tidaklah manusia itu mendapatkan ilmu cuman kecuali hanya sedikit saja. Ya, apalagi kita mungkin hanya seorang menuntut ilmu biasa, pemula. Tentu sangat layak untuk kita ucapkan la adri. Dan banyak kita jumpai para ulama kita ketika ditanya tentang permasalahan, mereka mengatakan wallahu a'lam, la adri, la a'lamuhu. Ya, bahkan di sini disebutkan wa an ba'dihim la adri nisful ilm. Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwasanya ucapan la adri adalah setengah dari al-ilmu. Bahkan sebelumnya diungkapkan faminal ilmi, termasuk ilmu adalah an yaqul la a'lam. Seseorang mengucapkan la a'lam. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini faminal ilmi, termasuk ilmu. Perhatian, ini apa? Ilmu. Ya, sebuah ilmu. Apa itu? An yaqula la a'lam, yaitu seseorang mengucapkan tidak tahu, saya tidak mengilmui. Mungkin ada kontradiksi nampaknya. Bagaimana dikatakan suatu ilmu adalah ucapan saya tidak mengetahui? Ya, sebuah ilmu, di antara ilmu adalah ucapan aku tidak berilmu, aku tidak mengilmui. Nampaknya apa? Kontradiksi, tapi kita katakan tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia tidak tahu. Paham ya? Seseorang ketika mengatakan la adri, la a'lamuhu, saya tidak tahu, ini menunjukkan dia tahu kapasitas dirinya. Dia mengetahui, dia mengilmui kemampuan dirinya, sehingga dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, jadi justru ini termasuk apa? Bagian dari al-ilmu. Atau dalam ungkapan yang lainnya nisful ilmi, setengah ilmu. Dikatakan setengah karena bagaimanapun juga dia nggak tahu. Ya, tetapi paling tidak dia tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Dia tahu kapasitas dirinya, sehingga dia tidak mengatakan sesuatu tanpa apa? Tanpa ilmu. Ketika seorang mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, maka jelas berarti dia apa? Tidak berilmu. Makanya di antara ungkapan para ulama kita, ya, tatkala mewasiatkan kita untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu, mereka mengatakan ta'allam la adri, pelajarilah kata la adri. Jadi kita untuk mengatakan tidak tahu ini butuh belajar kita. Belajar untuk mengucapkan saya tidak tahu. Karena di antara penyebab orang enggan atau sulit mengatakan tidak tahu karena gengsi. Masa sudah lama ngaji kok enggak tahu? Akhirnya apa? Mau enggak mau dia harus berbicara. Tapi karena enggak tahu akhirnya salah. Nanti akan dijelaskan oleh al-mu'allif, ucapan tidak tahu ini bukan suatu celaan. Jangankan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang pemula, sampai pun seorang ulama tidak malu untuk mengucapkan tidak tahu dan tidak gengsi. Masya imam nggak tahu, enggak, karena mereka lebih takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hanya sekedar mengharap pujian manusia. Imam ini tahu semua perkara. Ya, maka dikatakan ta'allam la adri, belajarlah untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Fa in kunta la tadri yu'allimunaka hatta tadri, dan jika memang engkau benar-benar tidak tahu, maka orang-orang akan mengajarimu hingga engkau tahu.
Ini keutamaan mengatakan la adri. Kalau kita ngomong nggak tahu, nanti yang tahu akan ngajari kita. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Wa in kunta tadri, tapi kalau engkau enggan mengucapkan la adri sehingga mengaku tahu, ya saya tahu. Yas'alunaka hatta la tadri, maka orang akan sering bertanya kepadamu sampai suatu ketika engkau akan benar-benar tidak tahu. Ya, seseorang ketika ditanya, ini orang yang berilmu, ditanya wallahu alam, tidak tahu. Tanya lagi, tidak tahu. Memang nggak tahu. Maka apa? Orang akan berhenti bertanya kepadanya, bahkan mungkin dia akan semakin belajar dan mungkin akan ada yang mengajarinya. Ya, bahkan mungkin yang bertanya tadi ketika bertanya kepada ulama lain, ke ustadz lain, dikasih tahu, ustadz dulu saya pernah tanya ke antum tapi antum tidak tahu ya. Iya, saya tidak tahu. Nah, ini saya dapat jawaban, ternyata jawabannya seperti ini. Nah, ini ustadz jawabannya. Alhamdulillah akhirnya saya jadi tahu. Ya, jadi dengan kita mengucapkan tidak tahu, bisa jadi apa? Kita akan mendapatkan ilmu dari yang lain. Tetapi kalau kita mengaku-ngaku tahu, sering mengucapkan tahu, maka kita akan dicecar dengan pertanyaan terus sampai akhirnya kita benar-benar nggak tahu. Wah, ustadz ini jawab terus. Ya, kalau mau tanya sama ustadz ini tanya, akhirnya banyak yang tanya. Nah, karena dia merasa jawabannya dipercaya. Suatu ketika pasti ada suatu permasalahan yang dia nggak tahu. Tapi karena dia sudah terlanjur dikenal bisa menjawab semua pertanyaan, akhirnya mau nggak mau dia menjawab tanpa ilmu, dan ini adalah musibah. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ta'allam la adri. Fa in kunta la tadri yu'allimunaka hatta tadri. Wa in kunta tadri yas'alunaka hatta la tadri. Taib. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza akhta'al 'alimu la adri usibat maqatiluhu. Apabila seorang alim dia jatuh pada kesalahan, tidak mengucapkan la adri, maka ia akan ditimpa maqatiluhu, kematiannya. Maknanya seakan-akan dia sudah habis. Apabila seorang alim jatuh pada kesalahan tidak mengucapkan la adri di saat dia tidak tahu, itu maknanya dia lalai dari mengucapkan la adri. Jadi karena dia saking asiknya menjawab, semua dijawab, sampai-sampai suatu permasalahan yang dia sebenarnya nggak tahu ilmunya, dia berani jawab. Nah, berarti apa? Dia gengsi untuk mengucapkan la adri. Dia enggan untuk mengucapkan saya nggak tahu. Dia malu untuk mengucapkan wallahu a'lam. Maka kata Ibnu Abbas, usibat maqatiluhu, maka ia telah ditimpa kematiannya. Maknanya orang ini sudah habis riwayatnya. Ya, sama seperti dia telah mati. Kalau dia telah jatuh pada kesalahan yang sangat besar, berkata tanpa ilmu, apalagi ini dalam urusan agama, yang pasti kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waqila, dan dikatakan yambaghi lil alimi an yuwarritha ashabahu la adri likathrati ma yaquluha. Sepatutnya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, mewariskan kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, kepada kawan-kawannya ucapan la adri, karena banyak sekali ini akan diucapkan. Ya, jadi seorang guru harus sering-sering menasihati murid-muridnya untuk mengucapkan la adri, tidak tahu. Karena ini akan banyak sekali diucapkan.
Dan tentu saja dimulai dengan apa? Mencontohkan kepada murid-muridnya, apabila tidak tahu permasalahan mengatakan la adri, wallahu alam. Selanjutnya, qala Muhammad ibnu Abdul Hakam, berkata Muhammad bin Abdul Hakam, sa'altu Syafi'iyya radhiyallahu an, saya bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i anil mut'ati, tentang mut'ah, akana fiha talaqun aw mirathun aw nafaqatun tajibu aw syahadah, itu tentang nikah mut'ah, apakah ada di dalam nikah mut'ah itu tolak, cerai, apakah ada di dalam nikah mut'ah itu miras, warisan, atau nafkah yang diwajibkan, atau syahadat. Permasalahan apa? Fiqhiyah, ya. Apakah berlaku talak di dalam nikah mut'ah, di dalam warisan, apakah saling mewarisi antara suami dan istrinya yang mut'ah, apakah suami wajib menafkahi istrinya yang di mut'ah, terlepas dari masalah haramnya nikah apa? Mut'ah. Tapi pertanyaan ini sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Faqal, kata beliau, wallahi ma nadri, demi Allah saya tidak tahu, kami tidak tahu. Bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan fiqhiyah yang mungkin kalau kita di zaman sekarang sangat mudah bagi kita untuk mencari referensinya, ya, tinggal mengetik hukum apa talak pada nikah mut'ah, langsung ketemu artikel-artikel dan kita langsung bisa menjawab pertanyaan seandainya itu terjadi pada kita. Namun Imam Syafi'i yang memiliki keluasan ilmu, bahkan imam mazhab yang besar, kalau tidak mau dikatakan terbesar, mengatakan wallahi ma nadri, demi Allah kami tidak tahu. Dan beliau jujur memang tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Tidak tercela seorang alim mengatakan tidak tahu. Ini seorang alim loh ya. Maka apalagi seorang penuntut ilmu, seorang yang baru belajar. Bahkan lebih wajib bagi mereka untuk sering mengatakan tidak tahu dalam permasalahan yang tentu saja tidak diketahui. Karena apa? Kita jumpai fatwa-fatwa dari Al-Imam Asy-Syafi'i juga banyak. Penjelasan beliau, perincian beliau, ya, jawaban beliau atas permasalahan kita jumpai banyak. Bahkan dikenal beliau memiliki qaul qadim, qaul jadid, pendapat baru, pendapat lama. Nah ini apa? Tatkala beliau memang benar-benar mengetahui ilmunya, beliau menjawab, beliau menjelaskan, beliau berfatwa. Tapi tatkala beliau tidak tahu, maka dengan mudah sekali beliau mengatakan la nadri, ya, tidak tahu. Maka sekali lagi lihat diri kita, lihat kapasitas diri kita, sejauh mana kita memiliki ilmu. Kalau ternyata ilmu kita tidak sampai pada suatu permasalahan, bolehlah kita membahas, kita bertanya, atau kita mencari-cari artikel. Tapi jangan sampai kita gegabah dalam mengatakan dan memutuskan suatu permasalahan. Minimal kita mengakui dari apa yang saya baca, yang saya fahami seperti ini, wallahu a'lam. Nah ini tidak langsung mengatakan ini A, ini B, ini C, ini haram, ini halal secara langsung. Karena apa? Para ulama kita tidak mengetahui permasalahan, mereka mengatakan la adri. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan yaitu asar riwayat dari para ulama kita, kemudian beliau memberikan suatu nasihat, memberikan suatu yaitu wawasan. Wa'lam, ketahuilah, anna qaulal mas'uli la adri, bahwasanya ucapan seseorang yang ditanya lalu mengatakan tidak tahu, la yada'u min qadrihi, maka ini tidak merendahkan kedudukannya.
Sama sekali ucapan la adri, saya tidak tahu, tidak merendahkan kehormatannya. Kama yadhunnuhu ba'dul jahala, sebagaimana ini yang yaitu prasangka oleh orang-orang yang jahil. Masa ustadz nggak tahu? Masa ulama tidak faham? Masa ulama ditanya nggak tahu? Jadi seakan-akan apa? Menjadi suatu syubhat, suatu tantangan. Ya, karena orang-orang bodoh mengira semua permasalahan wajib untuk dijawab. Ya, namanya ulama itu harus menjawab, namanya ustadz harus pintar. Bahkan kata beliau di sini, bal yarfa'uhu, bahkan ucapan la adri ini bisa meninggikan yaitu kedudukan ulama tersebut, kedudukan seorang alim tersebut. Kenapa? Li'annahu dalilun azimun ala idhami mahallihi, karena ini merupakan dalil yang agung atas agungnya kedudukannya. Ya, artinya apa? Orang tahu kapasitas diri ini adalah salah satu tingkatan yang sangat tinggi. Orang tahu kapasitas diri ini adalah salah satu kehormatan yang luar biasa. Orang tahu diri ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, justru orang yang tidak tahu diri, tidak tahu kapasitas diri lalu menjawab setiap pertanyaan, berarti dia apa? Orang yang rendah kehormatannya. Nah ini, jadi apa? Bahkan ucapan tidak tahu yarfa'uhu ini semakin mengangkat kedudukannya. Li'annahu dalilun azim ala idhami mahalli, karena ini adalah suatu petunjuk yang nyata, yang besar atas agungnya kedudukannya. Wa quwwati dinihi, dan kekuatan agamanya. Kenapa dikatakan kekuatan agama? Karena dia benar-benar takut apabila menjawab tanpa ilmu. Menunjukkan apa? Dia orang yang benar-benar khawatir akan dosa. Ya, orang yang taat mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Dan di antara larangan Allah bahkan terbesar yaitu apa? Mengucapkan tentang agama tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, mengucapkan tentang Allah apa yang tidak engkau ketahui. Nah, dia sadar kalau sampai dia menjawab padahal dia enggak tahu, dia jatuh pada dosa besar. Sehingga apa? Agamanya pun menjadi celah. Maka orang yang mengatakan tidak tahu ini justru menunjukkan kekuatan agamanya. Wa taqwa rabbih, dan bertakwa kepada Tuhannya. Jelas karena dia meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kita untuk mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, lalu apa? Kita meninggalkannya. Berarti kita telah yaitu meninggalkan larangan Allah, kita telah bertakwa. Wa taharati qalbihi, dan juga kebersihan hati. Jadi ucapan tidak tahu itu ada indikasi kebersihan hati. Kenapa? Dia tidak peduli dengan celaan, tidak peduli dengan kehilangan pujian. Yang dia pedulikan bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya, akan meminta tanggung jawab darinya. Nah, ini yang dia persiapkan. Enggak apa-apalah saya dihina, saya direndahkan karena nggak bisa jawab, karena mengatakan tidak tahu, daripada nanti apa? Allah yang menanyakan saya, Allah yang mempertanyakan tentang jawaban saya. Nah ini, wa kamali ma'rifatihi, dan kesempurnaan ma'rifatnya. Ma'rifat yang dimaksud apa? Pengetahuannya, mengetahui tentang kadar dirinya. Wa husni tasabbutihi, dan baiknya dia di dalam bertasabbut, cross check, tahu enggak ini? Enggak tahu, wallahu alam. Jadi apa? Mengkoreksi diri, ya, pandai di dalam mengetahui kadar kemampuan diri, tasabbut. Wa qad ruwina ma'na dzalika an jama'atin salaf, dan telah diriwayatkan kepada kami makna yang demikian itu dari para salaf. Kemudian wa innama ya'nifu min qawli la adri,
Dan sesungguhnya orang yang berat enggan untuk mengucapkan la adri, tidak tahu, adalah orang yang man dha'ufat diyanatuhu, agamanya lemah. Tadi beliau mengatakan orang yang mengucapkan la adri ini bukan menunjukkan kehinaan diri, tidak merendahkan kehormatan diri, justru mengangkatnya, justru tanda baik agamanya. Nah sebaliknya, orang yang enggan dan berat untuk mengucapkan la adri, tidak tahu, maka ini tanda orang yang lemah agamanya. Ya, dia mudah untuk tertipu. Agar apa? Mendapatkan pengakuan, disegani, ia apa? Menjawab pertanyaan, padahal enggak tahu. Wa qallat ma'rifatuhu, dan sedikit ma'rifatnya. Ya, dia tidak pandai mengukur kemampuan dirinya, sejauh mana dia mengenal dirinya. Lemah dia dalam menilai kemampuan diri. Pengetahuan saya sudah sejauh apa? Nah ini, li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin. Karena apa? Di antara penyebabnya, di antara penyebab terbesar orang enggan, malu untuk mengucapkan la adri, apa? Karena dia khawatir dirinya jatuh di hadapan para hadirin. Ya, misalnya berada di majelis yang dihadiri oleh ratusan ribu orang, jutaan, ditanya dengan suatu pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi dia nggak tahu. Mungkin saja seorang alim, mungkin saja ada pertanyaan sederhana, tapi dia nggak tahu, yang namanya saja manusia. Dia berpikir, kalau saya ngomong nggak tahu, malu-malu ini nih. Ya, kesempatan dilihat 100.000 orang, jutaan orang, kok saya mengucapkan nggak tahu. Padahal ketika ceramah apa? Masya Allah. Ya, ketika ceramah lancar, ayat-ayat keluar, hadis-hadis keluar, retorikanya mantap. Tapi ketika ditanya tentang suatu permasalahan yang dia tidak tahu, nah ini, saat itulah diuji dia. Dan kebanyakan yang menyebabkan dia enggan untuk mengucapkan saya tidak tahu, ya ini, khawatir dirinya akan jatuh di mata jamaah yang hadir. Wah, ternyata Ustadz ini ilmunya cuma segitu. Wah, Ustadz ini ternyata ditanya masalah ini nggak tahu. Ya namanya manusia, kadang-kala lupa. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu dia bisa menjawab karena baru saja membahas, tapi karena permasalahan ini sudah lama nggak dibahas, akhirnya lupa. Ya katakan saja, wallahu alam saya lupa, mungkin saya pelajari dulu. Insya Allah besok akan kita coba untuk terangkan kembali. Nah ini, tapi apa? Ini pertanyaan atau ini jawaban yang apa? Tidak memuaskan, apalagi dihadiri hadirin yang banyak. Maka dia khawatir kehormatannya, kedudukannya jatuh di mata manusia. Akhirnya dia menjawab tanpa ilmu. Akhirnya dia menjawab tanpa ilmu. Wa hadhihi jahalatun wariqatu din, maka ini adalah kebodohan dan menunjukkan tipis dan lemahnya agamanya. Riqah, tipis atau lemah agamanya. Ya, wa rubbama, di sisi lain, yashtahiru khata'uhu bainan nas, bisa jadi dia nggak sadar kalau ternyata kesalahannya itu apa? Tersebar di antara manusia. Fayaqa'u fima farra min, akhirnya ia pun terjatuh pada perkara yang ia hindari. Wa yattasifu indahum bimahtaraza'an, dan justru ia akan dicap sebagai sesuatu yang ia awalnya mengkhawatirkan. Artinya begini, orang ketika enggan mengucapkan tidak tahu, kebanyakan karena khawatir ia akan jatuh di dalam pandangan manusia, ia akan jatuh di dalam penilaian manusia. Kalau saya mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka orang-orang akan apa? Ngerasa nih paling tidak akan apa? Loh kok Ustadz nggak tahu? Ini kan mudah, kok nggak tahu?
Nah, karena khawatir itu akhirnya dia jawab tapi tanpa apa? Ilmu. Nah, perhatikan, seandainya ketika jawabannya yang tanpa ilmu itu diketahui dan terungkap bahwasanya itu salah, apa enggak malah malu dia? Apalagi zaman sekarang, di mana-mana direkam, habis direkam dipotong, habis dipotong diupload, habis diupload dilihat sendiri sama yang ceramah. Oh, ternyata jawaban saya ini salah, disebarkan ke orang-orang. Apa enggak tambah jatuh kedudukan kita? Padahal kita jawab itu supaya supaya kita tetap apa? Dipandang oleh manusia. Oh, Ustadz ini bisa jawab. Nah, orang-orang mungkin saat itu, oh iya ya. Tapi mungkin setelah itu ada pembahasan dari ulama yang lainnya, atau mungkin ada tanggapan dari netizen, ya, post live, lo Ustadz itu dalilnya salah. Nah, misalnya gitu. Dibahas akhirnya, oh ternyata ustadznya memang salah, tapi nggak mengatakan tidak tahu, jawab terus. Sudah kadung nyebar, dikenal, diviralkan, ustadz ini ternyata nggak tahu masalah ini tapi jawabnya salah. Apa nggak tambah malu? Nah, ini makna dari apa? Fayaqa'u fi ma farramin, maka ia pun terjatuh pada perkara yang apa yang ia hindari. Takut malu, ternyata setelah tahu salah tambah malu. Khawatir dicap, yaitu apa namanya, orang yang nggak tahu, tapi ketika kesalahannya terungkap justru malu-maluin. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan yang namanya jahil bodoh itu ada dua, jahlun basid dan jahlun murakkab. Ya, jahlun basid adamul idrak bil kulliyah, tidak tahu sama sekali. Bagaimana jawabannya Ustadz? Ini kapan terjadinya Ustadz? Wallahu alam, tidak tahu saya. Ini jahil basid, dia tahu kalau dia memang tidak tahu. Ya, yang kedua bodoh yang sangat, jahlun murakkab. Bagaimana bodoh yang sangat? Idraku syai'i, ya, yukhalifu ma huwa alaih, mengaku tahu sesuatu padahal menyelisihi hakikat sebenarnya. Ya, kapan Ustadz perang Badar terjadi? Waduh, biasa ngisi sirah, ditanya tahun nggak tahu, malu laan. Tahun 3 Hijriah. Langsung nyeplos tahun 3 Hijriah. Ternyata salah. Perang Badar tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Jawabnya tahun 3 Hijriah. Ketahuan loh, kok gini? Nah, ini apa? Jahlun murakkab. Dia mengaku tahu sesuatu, jawab, tapi ternyata jawabannya salah, tidak sesuai dengan hakikatnya. Maka kalau dia nggak tahu atau kalau dia lupa, cukup katakan saya tidak tahu, saya lupa, selesai perkara. Dan ini sekali lagi tidak membuat rendah seseorang. Ya, nah ini. Jadi orang yang khawatir dicela karena ketidaktahuannya, maka justru ketika ia berani menjawab, ia akan dicela karena kebodohannya, karena kesalahannya, dan ini lebih memalukan. 6. Kemudian waqad addaballahu ta'ala al-ulama bi qissati Musa ma'al Khadir alaihi wassalam. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pelajaran terhadap para ulama dengan kisahnya Nabi Musa bersama Khidir alaihissalam. Ya, Khidir, ada yang berpendapat beliau adalah nabi, dan ada yang berpendapat beliau adalah seorang yang soleh. Wallahu alam. Hina lam yarudda Musa alaihi salatu wassalam al-ilma ilallahi ta'ala, yaitu tatkala Musa tidak mengembalikan ilmu ini kepada Allah ketika ditanya hal ahadun fil ardi a'lamu mink, wahai Musa,
apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dengan engkau di atas muka bumi ini? Musa tidak mengatakan saya tidak tahu, wallahu alam. Ya. Nah, kisah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara panjang lebar. Intinya yaitu dari sahabat Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yaitu mengatakan anna Musa qama khatiban fi Bani Israil. Nabi Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israil. Fasu'ila, lalu ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling mengetahui, siapakah manusia yang paling berilmu? Faqal, maka Musa mengatakan ana. Fa'ataballahu alaihi, lalu Allah pun apa? Mencelanya. Idlam yaruddal ilma ilaih, karena Musa tidak menyerahkan ilmu kepada Allah. Ya, karena apa? Enggak mungkin orang itu tahu segala sesuatu. Ya, apakah engkau orang yang paling berilmu di atas muka bumi? Maka jangan sampai kita mengatakan iya, karena masih banyak orang yang alim. Faqala lahu, maka Allah pun mengatakan bala li abdun bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka. Ya, tidak, engkau bukan orang yang paling berilmu di atas bumi, karena aku, kata Allah, memiliki hamba yang saleh yang ada di pertemuan antara dua laut dan dia lebih tahu dibandingkan dengan engkau. Nah ini. Nah, ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan la adri ini penting sekali untuk kita benar-benar apa? Hafalkan dan kita amalkan. Harus kita latih. Sekali lagi, mumpung kita masih berada pada masa awal menuntut ilmu, ya, kita biasakan ucapan tidak tahu. Tapi ya tidak tahu jangan apa? Tidak belajar. Ya, kita mengatakan tidak tahu agar kita belajar. Ya. Tapi jangan sampai apa? Kita mengatakan tidak tahu padahal kita tahu. Nah, ini jadi apa? Jadinya katmul ilm, menyembunyikan ilmu, dan ini juga dosa. Kita tahu suatu jawaban tapi dia diam, tidak tahu saya. Dusta dan menyembunyikan apa? Ilmu. Yang jadi masalah adalah ketika dia tidak tahu lalu dia tidak mengatakan saya tidak tahu. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mengetahui, kita jawab. Karena kalau tidak jawab, maka kita telah menyembunyikan ilmu. Atau kalau kita jawab saya tidak tahu padahal tahu, dia telah berdusta. Sisi yang pertama. Tapi yang lebih parah dibandingkan dengan ini adalah yaitu mengucapkan sesuatu yang ia tidak ketahui ilmunya. Taib. Fadal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, yaitu adab yang ke-9 dari adab-adab seorang yang berilmu di dalam pelajarannya bersama dengan yaitu para hadirin, bersama dengan murid-muridnya. Poin pentingnya yang bisa kita sampaikan yang pertama adalah hendaknya bersikap insaf, adil dalam memperlakukan semua yang hadir. Jangan pilih kasih ketika melayani pertanyaan, ya, meladeni pertanyaan. Kalau ada dua orang yang bertanya, kemudian kita jumpai yang satu tanya duluan tapi masih kecil, yang satu tanya belakangan tapi sudah dewasa, atau bahkan mungkin orang yang kita segani, jangan kita suruh dia bertanya dulu. Ya, kita suruh yang kecil dulu untuk bertanya. Ini insaf adalah perkara yang penting, ya, ini menunjukkan keadilan kita. Dan yang kedua, itu tatkala kita ya telah memiliki ilmu, atau bahkan mungkin kita belum banyak memiliki ilmu, jangan malu-malu untuk mengucapkan la adri, la a'lamuhu, saya tidak tahu, karena ini adalah minal ilm, termasuk bagian dari ilmu. Atau dalam ungkapan yang lain, nisful ilm, sebagian atau separuh dari al-ilmu. Dan yang terakhir, ucapan saya tidak tahu ini tidak sama sekali menjadikan rendah orang yang mengucapkannya. Justru dia akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
karena dia tahu kadar kapasitas dirinya. Adapun orang yang mengaku tahu padahal tidak tahu, justru dia adalah orang yang celaka. Terlebih apabila terungkap hakikatnya bahwa dia sebenarnya tidak tahu, maka ia akan semakin malu di hadapan manusia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sini ada pertanyaan yang semoga saya bisa menjawabnya. Apakah semua umat manusia yang hidup di zaman ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu ta'ala alam bissawab. Para ulama kita memerinci bahwasanya umat ini ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ya, kadangkala Allah Subhanahu wa taala yaitu mengungkapkan umat, tapi yang dimaksud ummatud dakwah. Contohnya apa? Ketika Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Namanya rasul mencakup seluruh rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi kita pun diutus pada suatu umat. Ya. Dan kalau umat ini umat manusia, maka diistilahkan dengan ummatud dakwah. Umat yang menerima atau yang telah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun yang mendengarkan tentang kerasulanku, risalah yang aku bawa, seorang pun dari umat ini, dari umat ini, umatnya Rasulullah. Tapi beliau mengatakan baik itu Yahudi maupun Nasrani, lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan ia berada di neraka. Ya, jadi kalau umat yang dimaksud ini umat mencakup seluruh manusia, maka itu disebut ummatud dakwah. Adapun kalau umat itu dikhususkan hanya orang-orang yang beriman, yang sudah bersyahadat, yang sudah Islam, maka diistilahkan dengan ummatul ijabah. Umat yang telah mengijabahi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada pada umatku ini suatu kaum yang mereka menghalalkan sutra, menghalalkan perzinahan, dan menghalalkan alat musik. Pertanyaan, ini umatnya Rasulullah, umat Islam atau umat seluruhnya? Wallahu alam, umat Islam saja. Kenapa? Kalau di luar umat Islam, ya sudah biasa mereka menghalalkan babi, menghalalkan apa? Khamar. Mereka nggak tahu halal haram. Ya, tapi di sini Rasulullah memperingatkan, ada di antara umat Islam, umatku ini, yang menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan alat musik. Nah, jadi sekarang kalau ada kata-kata umat, maka kita harus cakap di dalam menilainya. Jangan kita salah. Loh, ini umatnya Rasulullah, berarti Yahudi Nasrani umatnya Rasulullah. Kalau umatud dakwah, iya, karena mereka adalah umat yang terkena dakwahnya Rasul. Ya. Nah, ini jadi apakah
semua umat manusia yang hidup di zaman ini termasuk umat Nabi Muhammad. Kalau mereka kafir termasuk umat beliau, ummatud dakwah. Tapi kalau mereka muslim termasuk umatnya Rasulullah, ummatul ijabah. Wallahu a'lam. Afwan, saya ingin bertanya, apakah boleh seorang ikhwan memberikan hadiah kepada akhwat yang dikhitbah pada saat proses khitbah? Hadiah berupa cincin, gamis, buku. Boleh enggak? Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama yang mungkin bisa saya beri nasihat, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan yang kedua, memang di dalam agama kita diperintahkan untuk saling memberikan apa? Hadiah. Tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan apa? Saling mencintai. Ya, tetapi ini masalahnya ngasih hadiah saat khitbah. Khitbah itu apa? Saat lamaran. Saat lamaran, ya. Dan meskipun sudah dilamar, tapi belum sah menjadi apa? Suami istri. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau sampai ini menjadikan yaitu ada sesuatu, ya, dan nanti ketika misalnya ditakdirkan tidak jadi, nggak jadi nikah, sudah kadung dikasih hadiah, nanti inget-inget, waduh ini pemberian si ikhwan, ya, nanti kasihan suaminya yang jadi suaminya, loh ini dapat dari mana? Mau jawab apa nanti si akhwat ini? Ada ikhwan yang pernah proses ngasih, wah janganlah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengatakan nggak boleh ya, karena memang hukum asalnya boleh saja, tapi ingat segala sesuatu yang boleh, tapi apabila bisa menjerumuskan kepada madarat, lebih baik dihindari. Wallahu a'lam. Bagaimana jikalau kami mengetahui suatu ilmu dari pelajaran yang pernah kami pelajari dan kami telah menghafal terkait dalil-dalil dari pelajaran tersebut, namun kami khawatir dalam penyampaian kami kurang baik terhadap saudara kami, sehingga kami berusaha menahannya sembari menunggu kondisi yang tepat untuk menyampaikannya. Apakah dalam hal ini termasuk menyembunyikan ilmu? Jika memang kita jujur apa adanya, ya, maka tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Makanya yang paling tahu tentang diri kita ya kita. Balil insanu ala nafsihi basira. Kita menahan ilmu ini karena apa? Apa karena sungkan sehingga kita bungkus dengan ini saya khawatir nanti salah nyampaikan, padahal apa? Dia sebenarnya faham. Dan kalaupun mencoba insya Allah bisa. Nah ini, jadi masing-masing tahu tentang kapasitas diri. Kalau seandainya memang jujur dia, menunggu waktu yang tepat karena khawatir nanti salah ucap, salah terima sehingga ditunda, wallahu alam, semoga ini bukan apa? Menyembunyikan ilmu. Wallahu alam shawab. Apa hukumnya jika kita menjawab sesuatu yang kita disuruh mengaminkan, aminkan, oleh orang saat orang lain bertanya kepada kita dan kita menjawab tidak tahu, padahal kita tahu jawabannya. Wallahu alam, saya kurang paham pertanyaannya ya. Khususnya menjawab sesuatu yang kita disuruh mengaminkan, amniyah. Amniyah itu apa? Oh, merahasiakan. Wah, ini baru ini, mengamniyahkan. Jadi apa hukumnya jika kita menjawab sesuatu yang kita disuruh merahasiakan oleh orang lain?
Dan saat orang lain bertanya kepada kita, kita menjawab tidak tahu padahal kita tahu jawabannya. Ini dusta. Dusta. Tolong jangan kasih tahu orang kalau saya sedang keluar kota. Lalu kita ditanya, si fulan kemana? Saya nggak tahu. Dusta. Ya, dusta. Lalu bagaimana? Bilang aja, saya nggak boleh ngasih tahu. Atau nggak dijawab. Nggak dijawab. Ya, yang jelas ketika kita mengetahui sesuatu tapi kita mengatakan tidak tahu, maka ini dusta. Jadi tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, mungkin yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.